Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya mau bahas tentang panas hati ini. Orang-orang yang gampang ngamuan, gampang marah, gampang tersinggung, hatinya cepat panas, emosian, meledak-ledak ketika melihat segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hatinya, menyinggung perasaannya, rasanya merendahkan hatinya, harkat martabatnya direndahkan orang lain, diperlakukan buruk orang lain, dan panas hati. Kalau engkau gampang panas hati, hidupmu akan dipakai setan. Ujung dari panas hati ternyata akan membunuh dan membinasakan. Kita akan lihat di ayat pasal yang ke-36 ayat 18. Ayub 36 ayat yang ke-18. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besar tebusan menyesatkan engkau. Ternyata panas hati itu begitu membujuk, begitu rupa membuat kita itu meledak dan punya amarah. Panas hati itu punya kekuatan dan kemampuan yang buruk, dengan ini jahat sekali loh. Kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik nih. Orang yang gak bisa mengendalikan panas hatinya itu gampang meledak dan marah sekali, nyakitin banyak orang. Kata-katanya pedes, tajam, hidupnya pahit, kecut, penuh amarah, penuh dendam. Orang-orang model kayak begini ini dipakai setan untuk menjadi kepanjangan tangannya. Kalau kita ini gampang panas hati itu begitu membuat hati kita ini akhirnya ngomong yang kasar, ngomong yang kotor, ngomong mencemooh, ngomong yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang gampang panas hati tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Tanpa kamu sadarin, hidupmu dikuasai iblis. Nah, itu perlu dimatikan, itu daging itu. Di Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Berhenti marah dan tinggalkan panas hati. Panas hati itu membuat amarah seseorang itu meledak. Bum! Dan ternyata amarah itu hanya membawa kita ini kepada kejahatan. Di ayat yang lain, amarah tidak pernah mengerjakan apa-apa dalam kehidupan kita. Ayat yang lain ngomong, bodohlah yang menyatakan sakit hati itu seketika itu juga. Orang yang gampang sakit hati itu adalah orang bodoh. Orang yang gampang marah adalah orang bodoh yang gak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Ini termasuk hamba Tuhan, ini termasuk jemaat biasa, termasuk siapapun, dan ini termasuk saya. Kalau kita ini gampang emosian, gampang marah, gampang meledak, gampang tersinggung, gampang panas hati, hancur hidupmu. Nanti akan ketemu problem loh, akan ketemu masalah. Karena setiap hal, kalau kita ini gampang panas, gampang tersinggung, kita ini akan terjerumus dalam banyak kejahatan yang akan menjerat kita begitu rupa. Di Amsal 27 ayat yang keempat, panas hati kejam. Panas hati itu kejam. Orang yang panas hati itu biasanya memang kejam. Dan murka melanda. Orang yang panas hati pasti kejam. Perhitungannya nol. Nggak ada hikmat, nggak ada pengertiannya sama sekali. Karena apa? Dikuasai amarah, dikuasai murka yang melanda, dikuasain keinginan daging dan hawa nafsunya yang begitu rupa. Ujungnya selalu akan membuat kejahatan. Panas hati, amarah, ujungnya akan melakukan kejahatan. Tanpa hikmat, tanpa pengertian. Kita akan lihat. Di Kejadian 4 ayat yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hatinya panas mendidih. Ada orang yang pernah marah-marah, amarahnya sampai mendidih. Kenapa bisa mendidih? Karena nggak ada pengendalian diri. Orang nggak ada pengendalian diri itu orang bodoh. Nggak bisa menguasai dirinya. Orang nggak bisa menguasai dirinya, bagaimana bisa berkenan di hadapan Tuhan? Orang liar, sembarangan, ngawur dan berantakan hidupnya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ternyata orang yang hatinya panas terekspresi dari mukanya. Horor, mukanya jelek, mukanya kecut,
mukanya asem, bukan muka yang manis. Muka yang kecut, muka yang asem akan bikin diare, bikin lambung itu sakit. Ngelihat Bapak Ibu kalau sedang marah, kalau engkau sedang marah itu, ambil handphone langsung foto selfie, rekam mukamu sendiri, langsung disimpan, jangan diupload, bikin malu. Dilihat, nanti waktu berdoa kamu buka sendiri waktu kamu marah, serahin marahmu sama Tuhan, malu nanti kamu malu. Orang yang marah itu hikmatnya nol besar, gedein hawa nafsunya. Makanya sesekali ketika marah kau rekam, waktu kamu sadar diri dan bertobat dibuka waktu mau berdoa. Lihat mukamu bentuknya kayak apa, manis, asem, atau nano-nano. Nanti kamu serahin ke Tuhan. Kita mau belajar mengendalikan diri kan. Kita kan harus belajar mengkoreksi hati kita loh. Kalau enggak, hidup kita nanti ngawur bener menurut cara pandang kita sendiri. Jadi orang yang ego, jadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri, marah. Loh, kita kan memang akan menghadapi banyak tekanan, banyak masalah. Bisa saja kita diperhadapkan dengan pasangan hidup kita yang bikin kesalahan. Kalau kita mendapatin pasangan kita yang bikin kesalahan, apakah kita harus marah? Apakah kita harus panas hati? Ujungnya hanya membawa kejahatan. Bukankah kita harus menguasai diri, meletakkan semua emosi dan amarah kita ini kepada pusat kehendak Tuhan? Nanti kalau kita marah ini mukanya muram, perhatikan nanti yang kelimanya, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kenapa kok mukamu elek? Kenapa? Tahu nggak? Setelah kejadian ini, Kain akhirnya membunuh Habel karena panas hati dan marah. Panas hati dan marah kalau nggak bisa mengendalikan, berujung membunuh seseorang, membinasakan seseorang. Sekarang kita buka di Kejadian pasal yang ke-31 ayat 36. Lalu hati Yakub panas. Ini Yakub juga hatinya panas ini. Dan ia bertengkar dengan Laban. Ternyata orang yang gampang panas hati itu senangnya bertengkar, berantem. Ini bapak-bapak perhatikan, kalau engkau sedang bawa mobil, dipotong angkot, dipotong kendaraan lain, dipotong tukang ojek, dimaklumin saja karena dia sedang cari setoran. Mungkin kalau dipotong mobil lain, kendaraan lain, mungkin dia keburu-buru pingin buang air kecil atau buang air besar, atau lagi nganterin istrinya sedang mau melahirkan, makanya diburu-buru dipotong kita. Enjoy saja, nggak perlu marah, nggak perlu panas hati. Tenang, langsung senyum, bilang thank you ya Tuhan. Kalau engkau sedang diperhadapkan dengan pasangan hidup yang menyebalkan, yang bencekno, kamu senyum saja. Jangan malah panas hati. Nanti kalau kamu panas hati, kamu akan bertengkar, ngomongmu nyakitin, ngelukain. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Bertengkar dengan mertuane ternyata. Karena apa? Atine panas, gegeran berantem karo mertuane. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Panas hati akan menimbulkan pertengkaran. Panas hati, kalau tidak dikendalikan, kita nggak bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, ujungnya engkau akan berantem sama orang. Akan gegeran dengan orang lain. Dan pasti kalau udah gegeran melukai satu dengan yang lain. Yang pertama kamu lukain hati Tuhan, yang kedua kamu lukain orang lain. Rugi yang rugi dirimu sendiri. Sekarang kita akan lihat di Ulangan pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Maksudnya, supaya jangan penuntut tebusan darah, sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu. Karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati. Karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Selalu panas hati selalu menimbulkan kemarahan yang meledak, ujungnya membinasakan seseorang, melukai seseorang. Ini kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik.
Kita akan lihat lagi contoh yang lain. Di 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Bapak Ibu, nanti baca ini seluruh pasal-pasal yang saya sebutkan. Ini Bapak Ibu baca, baru nanti tahu cerita detailnya, selengkapnya itu seperti apa. Makanya kalau dengerin khotbah saya, Bapak Ibu siapin catatan, dicatat ayatnya, nanti dibaca, diulangin lagi. Engkau akan ngeresep tuh sampai ke hatimu, ke jantungmu, ke pikiranmu, ke perasaanmu, ke kehendakmu. Firman yang saya sampaikan ini, pasti firman ini akan merubah hatimu. Amin. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, yang ke-12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ini yang panas hati tahu gak siapa? Ini Panglima Naaman. Tapi ujungnya loh, dia mau pergi. Tapi ujungnya dia mau berubah loh. Panas hati dulu nih. Tapi ini orang ini hatinya baik nih. Akhirnya apa? Dia mau mencelupkan diri setelah dinasihatin pembantunya. Setelah dinasihatin genduknya, wong yang ngomong Nabi, kenapa kamu gak lakukan? Apa susahnya sih? Dia celup. Akhirnya dia ngalami kesembuhan. Dia akhirnya ngalami hal yang ajaib dan luar biasa. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kita ini mesti ngikutin Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Makanya kita harus berjalan dalam setiap tindakan kita. Setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita ini menjadi orang yang ngeyelan loh. Kita orang yang mau kita sendiri loh. Kita akan bertindak sesuai sejalan dengan pikiran kita sendiri. Padahal kalau kita ini berjalan dengan sesuai dengan tindakan dan pikiran kita sendiri, belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya kita sekarang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan supaya hidup kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan inginkan. Kita akan melihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Untungnya Naaman yang panas hati ini dengar, akhirnya dia ngalami kesembuhan. Kalau engkau panas hati gak kamu beresin, ketemu problem kamu ujung hidupmu. Kita akan lihat selanjutnya di kitab Ester pasal yang ketiga, yang kelima. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Haman panas hati. Ini Bapak Ibu baca seluruh pasal ini. Pingin menghabisin Mordekai, bahkan seluruh orang Israel pingin dihabisin loh. Perhatikan ayat yang ke-9-nya. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati bergembira, dengan hati riang dan bergembira. Tapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Ujungnya ngapain? Ujungnya tetap pingin menghabisi nyawa Mordekai. Panas hati itu bikin seseorang itu marah tidak terkendali. Kita akan lihat seseorang lagi di Ester pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ia ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ayat yang ke-10, kemudian Haman disulangkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Panas hati selalu pingin menghabisin seseorang. Kalau hari ini engkau sedang panas hati, pingin marah, pingin meledak, gak terkontrol, gak bisa mengendalikan diri dengan baik, hidupmu ngawur, hidupmu kacau, hidupmu berantakan, seenak perutmu sendiri bertindak, ujungnya engkau akan mencelakai dirimu sendiri. Hidupmu akan babak belur, hidupmu akan kacau, hidupmu akan berantakan. Karena
Panas hati akan menimbulkan amarah, dan amarah tidak akan pernah mengerjakan apa-apa dalam kehidupan kita. Amarah itu tidak mengerjakan apa-apa dalam kehidupan kita. Hanya bikin trouble dan masalah. Pak, dia kan selalu menjengkelkan, Pak. Suami saya itu loh, Pak, menjengkelkan, Pak. Istri saya itu loh, Pak, menyebalkan terus, Pak. Cerewet bawel, Pak. Apakah saya nggak boleh marah? Apa nggak boleh saya panas hati? Ya kamu pilihanmu sendiri. Engkau boleh pilih panas hati dan kau boleh marah. Tapi marahmu tidak akan menyelesaikan masalah apa-apa. Panas hatimu hanya bikin kau meledak-ledak, nggak terkontrol, nggak terkendalikan. Dan setan ambil keuntungan di dalamnya, sehingga engkau melukai banyak orang. Bahkan kalau orang dikuasai dengan panas hati dan marah tuh, bisa dikuasai dendam dan ujungnya ingin membinasakan seseorang. Kita lihat kasus-kasus kalau kita nonton televisi, itu coba perhatikan tuh. Orang-orang yang begitu dikuasain marah. Saya suka nonton TV bule, TV barat itu. Judulnya Crime Investigasi. Saya tonton, lihat itu. Kenapa kok orang itu bisa membunuh dan membinasakan nyawa seseorang? Ternyata mereka tidak bisa menguasai marahnya. Nggak bisa menguasai panas hatinya. Meledak begitu rupa. Marah begitu rupa tidak terkendali. Akhirnya beberapa orang ambil senjata tajam atau ambil pisau dan habisi nyawa seseorang. Ngeri sekali. Padahal harusnya kalau kita ini dipanggil menjadi orang percaya, hidup kita jadi berkat. Dari mulut kita keluar berkat, tindakan kita keluar berkat. Bukan serumpah serapah, bukan ngutukin, bukan histeris, jerat-jerit nggak jelas. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau ini sedang marah, teriak-teriak dengan nada tinggi, yang kamu pikir itu benar, karena kamu merasa disakiti dan dilukai dan kamu berhak melakukan itu. Padahal itu melukai hati Tuhan dan menyakitin hati Tuhan. Dan melukai hati orang lain. Terutama kalau engkau marah dengan pasangan hidupmu. Bukankah engkau itu menikah dengan pasangan hidupmu atas dasar cinta? Dulu makanya ngambil keputusan, oke kita nikah, kita komitmen menikah. Ternyata di perjalanan pernikahan, mendapatin pasanganmu bikin kesalahan, melukai, melakukan kebodohan. Terus kamu teriak-teriak histeris, melukai perasaannya dengan kata-kata yang tajam. Lu cintamu kemana? Benar kamu cinta. Bukankah kalau kita ini cinta lebih besar harusnya daripada amarah kita dengan pasangan hidup kita? Tapi berapa banyak orang gak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Dia meledak, dia marah, dia emosi. Ternyata melukai, menyakiti banyak orang di sekitar hidupnya. Dan menyakitin pasangan hidupnya. Hidupnya gak jadi berkat bagi banyak orang. Ternyata hidupnya sudah dipakai setan untuk melukai dan menyakitin. Hari ini, engkau yang gampang emosian, gampang meledak-ledak, mulutnya jahat, cerewet, nyerocos, gak jelas. Kuasai dirimu dengan baik. Hidupmu mau dipakai Tuhan. Kalau engkau bisa mengendalikan diri, hidupmu dipakai setan. Menjadi kepanjangan tangan setan di muka bumi. Ujungnya nanti engkau binasa dalam kematian kekal. Mati dalam kegelapan dan penderitaan penyiksaan selama-lamanya. Tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Karena nggak tahan disiksa sampai giginya gemeretak. Harusnya hidup kita hari ini jadi berkat. Mulutmu, sikapmu, tindakanmu, kelakuanmu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan harus ditinggikan, dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Kita mau belajar mengkoreksi hati kita. Kalau engkau dengar khotbah apa yang saya sampaikan, jangan berpikir khotbah itu untuk orang lain, untuk pasanganmu. Ini khotbah buat kamu. Ini saya khotbah buat saya. Kita mau koreksi hati kita masing-masing. Mau berubah seperti yang Yesus mau, seperti yang Yesus inginkan. Kita suatu hari memerintah bersama Tuhan. Tinggal dalam kekekalan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Terus bawa kami mengendalikan diri dengan baik. Dengan kekuatan Roh-Mu yang ajaib dan dahsyat. Supaya perjalanan kami semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan.
Kami mengalami kemenangan dalam segala hal. Dari apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, menyenangkan hati-Mu dan menyukakan kerajaan Allah. Pakai terus hidup kami untuk jadi kepanjangan tangan kerajaan Allah. Menjadi berkat, menjadi saluran berkat buat banyak orang di sekitar hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh biluri suri darah Yesus. Jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat. Dalam nama Yesus Kristus, anugerah, kemurahan, dan kasih setiamu melimpah-limpah. Kami kembalikan semua hormat, pujian, pengagungan kami buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.